Oke guys, welcome back again. Kali ini dengan cerita Pokarila dan Tatandang Nusa. Jadi Pokarila dan Tatandang Nusa ini adalah anak dari Raja Buntuang, raja kedua kerajaan Tahuna. Nah, ceritanya Pokarila ini sangat terkenal di wilayah Kao, Petani, Weda sampai ke Mandar, Bugis, karena beliau ini diutus oleh Sultan untuk menumpas para pemberontak. Tapi bagaimana kisahnya sampai beliau dapat muncul di wilayah-wilayah tersebut? Jadi kisahnya seperti ini. Tapi bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe channel Mr. Panambah. Dan bagi Anda yang tidak bisa mensubscribe karena belum memiliki email, silakan membuat email. Dan suatu saat itu akan berguna jika Anda mungkin mau menjadi YouTubers. Ya, Anda jangan mengikuti orang. Misalnya ada orang yang melakukan cover song, Anda jangan mengikut-ikut orang itu. Atau Anda membuat konten yang tersendiri, misalnya Anda bisa memasak atau Anda bisa membuat ramuan. Nah, yang paling utama Anda harus memiliki email dulu, karena untuk sign in ke YouTube Anda harus memiliki email. Baru Anda bisa mengupload video dan mempubliknya, dan jika Anda mendapat banyak viewers, Anda akan dibayar oleh pihak YouTube. Tentu saja itu semua dengan kerja keras dan upaya. Nah, kira-kira seperti inilah cerita Pokarila. Jadi setelah Raja Tahuna, Raja Buntuang sudah lanjut umurnya, beliau menyuruh ke Ternate menghadap Sultan, dua orang anaknya yang berlainan ibu, yaitu Pokarila dan Tatandang Nusa. Yang tua ialah Pokarila, anak Raja Buntuang dengan istrinya Luhuang, sedangkan yang bungsu ialah Tatandang Nusa, anak Raja Buntuang dengan Lohonanging. Dari Tahuna ke Ternate menggunakan perahu masing-masing, dan setelah tiba di Ternate terus menghadap Sultan dengan mengemukakan maksud keduanya datang di Ternate. Maka Sultan berkata, "Besok siang Anda berdua datang kembali dan akan kupilih siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi Raja Tahuna." Jadi pada keesokan harinya pagi-pagi Sultan menyediakan tebu berbatang putih atau tubuh WC, 2 panggal masing-masing 2 ruas, 2 buah pisau serta tempat sampah tebu. Tepat tengah hari muncullah Pokarila dan Tatandang Nusa di istana Sultan. Keduanya disuguhi tebu masing-masing sepenggal dengan pisaunya masing-masing, dan juga 2 buah pisau. Setelah keduanya disuguhkan tebu, maka Pokarila yang tua ini terus menggigit tebu. Dikunyahnya 2 ruas tebu itu sampai bukunya, tidak ada yang tertinggal. Tetapi Tatandang Nusa mengambil tebu, dikupasnya dengan baik tebu itu seruas demi seruas, dipotong 2, lantas potongan dibelah 4, kemudian ia mengunyah tebu dengan cermat. Karena semua perilaku keduanya diperhatikan benar oleh sang Sultan, setelah disuguhi tebu, keduanya kembali di tempat masing-masing dengan pesanan Sultan, "Besok pada pagi hari kalian datang lagi kemari dan aku akan memberikan keputusan siapa di antara kalian berdua yang akan menjadi raja di Tahuna." Jadi pada waktu itu guys, ada hubungan kekerabatan antara kerajaan Kedatuan Sangihe dan Kedatuan di Ternate. Jadi Kedatuan di Sangihe ini terkenal di saat memilih raja itu adalah orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak takut untuk berperang. Tetapi Kesultanan Ternate cenderung memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kearifan dan kebijaksanaan. Sehingga untuk kali ini Raja Buntuang, raja kedua kerajaan Tahuna, anak dari Tatehe, yang sebelumnya juga bertikai dengan kerajaan Manganitu, ada ceritanya sendiri ini, pertikaian antara Raja Buntuang dan Raja Tolo di Manganitu yang sangat memang mengharukan, tapi kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Oke, lanjut dengan cerita tadi. Pada besoknya matahari tengah naik, datanglah Pokarila dan Tatandang Nusa mendengarkan putusan Sultan. Dari kursi kesultanan, Sultan berkata, "Sesuai adat Sangir Talaut, Pokarila jadi Raja Tahuna karena Pokarila yang tua di antara Anda berdua. Tetapi aku melihat kemarin, tak ada tempatnya Pokarila jadi raja. Jika jadi raja, maka rakyat nantinya digigit seperti tebu kemarin itu. Lantas sesuai adat pula, Tatandang Nusa belum bisa jadi raja karena ia yang bungsu. Bungsu yang bisa menjadi raja kecuali abangnya telah tiada. Tapi aku melihat kemarin pada tebu percobaan,
Tatandang Nusa jadi raja menggantikan ayah Anda berdua, sebab biar ia bungsu tapi berhati lembut seperti nyata dalam cara dia memakan tebu dalam percobaan yang kemarin. Jadi ternyata itu adalah caranya Sultan untuk melihat karakter seseorang. Tingkah laku Anda berdua aku melihat kemarin, perlakuan Anda melambangkan perlakuan Anda nantinya terhadap rakyat di kerajaan Tahuna. Dan kini aku menjatuhkan putusan di antara Anda berdua bahwa Tatandang Nusa lah yang menjadi raja. Pokarila jadi penghulu perang kerajaan Tahuna. Jadi kalau dalam adat Sengir Talaut itu memang yang kakak itu, yang tua itu, yang sulung itu harus menjadi raja. Nah, yang adik bisa menjadi raja kalau yang tua ini sudah meninggal. Tapi selama dia ada, jadi tidak bisa seorang adik itu menjadi raja, harus yang tua. Tapi karena putusan Sultan ini berdasarkan apa yang dia lihat dari perilaku dari Pokarila ini, dia tetap menjatuhkan putusan bahwa Tatandang Nusa lah yang akan harus menjadi raja. Tetapi memang karena sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak main-main, akhirnya Pokarila ini ceritanya itu sebelum dia tiba di Sanghe itu dia meninggal. Tapi dia meninggal bukan secara yang tidak baik ya guys. Dia pada akhirnya itu meninggal bertempur dengan kodamnya sendiri. Tapi sebelumnya itu dia sempat dikenal dengan aksi keberaniannya atau heroismenya membasmi atau menumpas para pemberontak di wilayah Maluku. Nah, kita baca lagi. Mendengar bunyi putusan ini, Pokarila terus berdiri keluar dari depan kursi kesultanan, lalu mempelak tembok dinding benteng Ternate sambil menanyakan di mana tempat orang-orang yang taat pada perintah Sultan. Jadi ceritanya Pokarila ini mengamuk dan dia menempelak dinding sampai tangannya itu berbekas di dinding Kesultanan Ternate. Tangan Pokarila setelah diangkat dari dinding tembok, jari-jari tangannya membekas di tembok seperti lumpur atau membekas seperti tanah liat. Sultan dapat melihat jari-jari Pokarila membekas di tembok. Beliau segera turun dari kursi kesultanan seraya membujuk Pokarila, katanya, "Jika engkau Pokarila mau membantu pemerintah di Ternate ini, maka penghuni kau, Patani dan Weda belum taat pada pemerintah." Mendengar bicara Sultan demikian, maka Pokarila berkata kepada Tatandang Nusa, katanya, "Kau adik, pergilah lebih dahulu ke Sangihe. Saya nanti datang di Tahuna sesudah memusnahkan orang-orang yang tak mau taat pada pemerintah." Jadi Pokarila ini karena melampiaskan amarahnya, tetapi karena dia tetap sayang kepada adiknya, dia juga tidak mau bertikai karena memang Sultan sudah memilih adiknya menjadi raja, maka dia ingin melampiaskan emosinya untuk menumpas para pemberontak yang ada di Kesultanan Ternate. Karena kita ketahui bahwa wilayah Kesultanan Ternate itu luas. Hari itu keduanya berpisah. Tatandang Nusa menuju Tahuna dan jadi raja menggantikan ayahnya Buntuang. Sedang Pokarila mula-mula menuju Kau. Dia membunuh semua orang yang tidak taat pada pemerintah Kesultanan di Kau. Pokarila berpindah ke Patani, lantas ke Weda. Ditumpasnya semua orang-orang di sekeliling Pulau Ternate yang tak mau tunduk pada pemerintah Kesultanan. Lantas Pokarila menuju Mandar atau Bugis, Sulawesi Selatan, di mana Pokarila dibantu oleh Thomas Waramona dari Mantenga, Kumalaka. Waramona ini serta tidak terpilih jadi raja di Dimpuraeng. Ia juga ceritanya keluar dari Tabukan untuk menumpas para pendekar di tempat-tempat lain yang akhirnya dua pendekar dari Sangihe ini bertemu di Mandar atau di Bugis. Jadi ada sifat dari para orang-orang Sangihe yang sakti pada zaman dulu itu. Mereka itu keluar dari daerah untuk mencari berduel, mencari para pemberontak, dan mereka untuk menguji ilmunya. Jadi salah satunya adalah Pokarila ini yang menguji ilmunya dan dia menumpas para pemberontak yang melawan kepada Kesultanan Ternate. Nah, setelah para pemberontak di Mandar tewas oleh Pokarila, barulah Pokarila berkeinginan menuju Sangihe. Dari Mandar dia menuju ke Sangihe berperahu, dan setelah di pesisir pantai Minahasa sebelah utara Manado, tepatnya di Kaimah, sementara Pokarila sedang menyusuri pantai di malam terang bulan, berdirilah seorang laki-laki di pantai sambil berteriak, katanya, "Endai turi main bahani.
Ayo mendarat jikalau kau memang pendekar. Ini dalam bahasa Sangir ya. Maka dengan secepat kilat Pokarila mendaratkan perahu, dengan mukanya mengambil tombak perang atau bengko. Ditikamnya orang yang berdiri dan nampak oleh Pokarila, kena tepat di dadanya. Tapi setelah menghujamkan tombak, Pokarila roboh tak bernyawa lagi di pantai Kaima, sehingga orang-orang tua menyatakan bahwa Pokarila bukan tewas berhadapan dengan manusia, tapi tewas berhadapan dengan jin. Jadi setelah ini orang-orang Sangi itu bertenung, karena ada lanjutan ceritanya, mereka bertenung dan menceritakan bahwa ternyata Pokarila ini, karena dia tidak mendapatkan lawan yang setara, maka kodamnya itu keluar dari tubuhnya dan bertempur dengan dirinya sendiri. Semacam ilmu-ilmu lah yang dibawa oleh mereka. Jadi setelah 6 bulan tak kala Tatandang Nusa menjadi raja, ia menyuruh orang bertenung tentang abangnya Pokarila. Di dalam tenungan nampak bahwa Pokarila telah tiada. Cincin emasnya terpapar di akar angin, kayu sombar, panembuhing di pantai Kaima. Perahu dari Tahuna terus berangkat menyusur pantai, mulai dari Paputungan serta di depan pantai Kaima. Dengan jelas kilauan cincin di akar angin diembus oleh angin ke sana kemari. Jadi jasad Pokarila tidak ditemukan, maka perahu kembali dengan membawa cincin emas milik Pokarila dan diserahkan pada Raja Tatandang Nusa. Jadi itulah cerita tentang Pokarila. Jadi akhirnya memang setelah Pokarila ini tewas, maka adiknya itu juga akhirnya menjadi raja secara otomatis. Walaupun kematiannya ini bukan diakibatkan oleh unsur kesengajaan, tetapi mereka karena dia memang tidak mendapatkan lawan yang setara, maka kodamnya itu keluar. Orang Sangi menyebutnya dengan jin atau wajin, keluar dan bertempur dengan dirinya sendiri, sehingga mereka bertenung dan menemukan dia hanya cincinnya, dan akhirnya Tatandang Nusa menjadi raja ketiga kerajaan Tahuna. Oke guys, begitulah kira-kira cerita yang epik ini, dan selanjutnya kita akan bercerita tentang kerajaan Mangnito dan kerajaan Tahuna yang bertikai. Ada juga cerita tentang pendekar Leon Tohaseng yang duel dengan pendekar Leon Seke di Mindanao, tapi pada sesi yang selanjutnya. Oke, mohon maaf untuk perkataan yang kurang berkenan, and I hope you like this video and don't forget to subscribe.